Dan tentunya yang pasti Gembala Jemaat kita Pendeta Martua Purba. Dan seluruh anggota jemaat, di sini ada Bapak Nelson Pangabean yang sangat tidak asing lagi bagi saya. Dan juga ada keluarga Bapak Barita, ini teman-teman lama saya. Jadi saya lahir besar di Pekanbaru, Bapak Ibu. Lahir besar dan dibaptiskan di Jemaat Melati. Jadi pulang kampung, ya. Jadi betul-betul ini adalah sukacita yang besar bagi saya. Karena beberapa minggu lalu ketika Dr. Roy memanggil kami dan menyampaikan bahwa kami akan berangkat bersama-sama dengan beliau ke Pekanbaru, hati saya langsung deg-degan. Tapi artinya maksudnya di sini adalah apa? Saya bersukacita karena saya pasti akan bertemu dengan teman-teman ataupun anggota gereja kami di Jemaat Melati yang sekarang berada di mana-mana. Ada yang di Jemaat Sion, ada yang di Jemaat Saudara, Jemaat Melati, dan Jemaat Maranatha juga. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat indah yang dapat saya miliki. Baik, judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah dipulihkan di hari yang kudus. Saya percaya bahwa kita semua sebenarnya hanya dengan melihat judul yang ada di atas, kita sudah mengerti kemana arahnya pembicaraan kita ini kan. Tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita, sebuah kalimat yang sebenarnya mungkin tidak asing di telinga orang-orang muda secara khusus. Dan mungkin orang-orang tua juga pernah mendengarkannya, yaitu adalah I hate Mondays. Kira-kira apa artinya ini ya? Saya tidak menyukai atau benci akan hari apa? Hari Senin. I hate Mondays. Ada sesuatu ternyata di sini Bapak Ibu. I hate Monday merupakan sebuah frasa yang pertama kali dikenal pada tahun 1979 ketika seorang penyanyi, musisi yang bernama Bob Geldof, ia menulis lagu yang berjudul I Don't Like Monday. Lagu ini diliris pada tahun 1979 dan terinspirasi dari sebuah kejadian tragis di mana seorang siswi SMA di Amerika, tepatnya di San Diego, California, menembak beberapa orang yang lewat di bawah apartemennya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 29 Januari tahun 1979. Ketika ia ditangkap dan ditanya oleh polisi tentang motifnya, ia menjawab dengan sederhana Bapak Ibu. Jawabannya tertulis di atas, I don't like Mondays. Nampaknya siswi SMA ini mengalami satu gangguan. Lagu ini kemudian menjadi hit di Inggris dan di seluruh dunia. Dan frase ini menjadi sangat terkenal karena lagu ini dipakai oleh banyak orang untuk menyatakan rasa tidak suka atau kesal terhadap hari Senin. Nah, kita lihat di gambarnya ya. Hari Senin itu coret. I hate Mondays. Rasa kesal terhadap hari Senin itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, tugas atau pekerjaan yang menumpuk. Biasanya nih buat adik-adik yang masih bersekolah di bangku pendidikan, baik itu di SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah. Bukan hanya itu aja, orang-orang di kantor juga begitu. Bila mana pekerjaan menumpuk, setelah hari Sabat, masuk hari Minggu, udah siap-siap lah. Aduh, iya hari Senin, aduh, I don't like Mondays. Kemudian ada tekanan stres dalam kehidupan pribadi seseorang, atau pekerjaan, atau faktor lainnya, lingkungan, seperti kondisi lalu lintas dan cuaca yang buruk. Biasanya memang nggak tahu kenapa ya Bapak Ibu ya, hari Senin itu memang lalu lintas selalu padat. Saya rasakan itu di Bandung secara khusus.
Kalau udah hari Senin memang lalu lintas selalu lebih padat daripada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Makanya orang bilang, I hate Mondays. Kita hidup di bumi yang penuh dengan orang-orang yang kecapean karena mereka terlalu sibuk, sehingga mereka melalaikan kesehatan mereka. Baru minggu lalu, Bapak Ibu sekalian, saya melayani di perguruan Adventure Bond bersama dengan teman kami. Kami melayani di sekolah selama 1 pekan, mengadakan pekan doa. Biasanya di sekolah disebut WOP, Week of Prayer. Lelah Bapak Ibu, tetapi pastinya bercampur dengan sukacita. Secara fisik, secara jasmani, saya dan kawan saya merasakan lelah. Hari ini, sepanjang 1 minggu ini, kita semua pun merasakan lelah. Tetapi hari Sabat sudah mau tiba. Allah tidak pernah menginginkan seorang pun dari manusia untuk mengalami kelelahan. Allah mau kita berhenti sejenak untuk beristirahat dan menerima berkat pemulihan dari Tuhan. Apakah ada hari yang diciptakan khusus bagi kita untuk berhenti beristirahat dari pekerjaan kita selama 1 pekan? Adakah Bapak Ibu? Hari Minggu istirahat? Ya. Mungkin buat beberapa orang kita hari Minggu beristirahat karena tidak sekolah, tidak bekerja. Tapi apakah itu yang hari istirahat yang Tuhan khususkan? Hari Senin? Justru kita bekerja ya. Itulah makanya ada orang bilang I hate Mondays. Karena begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan pada hari Senin. Hari Selasa? Bukan. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Hari ke-7, perintah Allah untuk berhenti dalam kurung beristirahat dan menguduskan Sabat sudah diberikan setelah ia menciptakan bumi dan isinya. Dan ini terjadi jauh sebelum Tuhan memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu, perintah Tuhan untuk berhenti dan beristirahat pada hari ke-7 itu sudah terjadi bahkan sebelum Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa di Gunung Sinai. Tuhan telah memerintahkan untuk berhenti dan beristirahat pada hari ke-7 dan kuduskan hari ke-7 pada saat ia telah selesai menciptakan bumi. Kapankah hari ke-7 itu? Hari Minggu adalah hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, 4 hari Rabu, 5 hari Kamis, Jumat hari ke-6, dan Sabtu hari ke-7. Simple dan sederhana. Jadi hari ke-7 yang dimaksudkan Tuhan adalah hari Sabtu. Itulah hari Sabat Alkitab, hari Sabatnya Tuhan. Kepada siapa dan di mana Tuhan berikan perintah itu? Kejadian 1 ayat 1-31 Bapak Ibu. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, semuanya sempurna dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan bersabda maka jadilah segalanya. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah dalam bahasa kerennya itu omnipotent. Bersabda, hanya dengan mengucapkan dan bersabda maka jadilah semuanya. Allah Maha Kuasa dapat menjadikan sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Kalau manusia bisa buat handphone, bisa buat kamera, karena sudah ada bahan mentahnya. Manusia bisa buat kursi, bisa bangun bangunan, karena sudah ada bahan mentahnya. Tetapi Allah yang bersabda ini adalah Allah yang Maha Kuasa,
yang dapat menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ada satu ciptaan yang mana Allah rancang dan bentuk dari debu dan tanah dengan tangannya sendiri. Setelah ia bentuk dan kemudian ia menghembuskan nafas kehidupan bagi manusia itu. Dan manusia itu setelah dihembuskan nafas kehidupan baginya, ia menjadi hidup. Tetapi Tuhan tidak membiarkan ia hidup sendiri. Tuhan menciptakan seorang pendamping hidup baginya. Pendamping hidup yang sepadan dengan dirinya, yang dapat menemani dan bersama-sama dengan dirinya. Tuhan mengesahkan dan memberkati Adam dan Hawa menjadi pasangan suami istri dan rumah tangga yang pertama di muka bumi, dan memerintahkan mereka untuk menguasai seluruh bumi dan beranak cucu dan penuhi bumi. Kejadian 1 ayat 28. Jadi menjawab pertanyaan yang ada di atas tadi, kepada siapa dan di mana Tuhan berikan perintah itu? Tuhan memberikan perintah untuk beristirahat dan menguduskan hari Sabat, diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam seluruh perjanjian lama, perintah Allah untuk berhenti dan menguduskan hari ketujuh berlaku dan ditaati oleh orang-orang yang menyembah Tuhan. Tetapi tidak sedikit Bapak Ibu, orang-orang yang apa? Yang melupakan dan bahkan masuk ke dalam penyembahan berhala serta tidak menaati hukum keempat. Apakah Sabat itu masih ditaati pada saat zaman Yesus? Ya, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Kita bisa lihat pada saat zaman Yesus, Sabat masih tetap dipelihara dan ditaati. Kemudian dalam Lukas 6 ayat 6, pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Bahkan setelah Yesus mati, bangkit dan kembali ke surga, perintah Allah tentang hari Sabat tetap ditaati. Salah satu buktinya adalah dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 4, di mana Rasul Paulus berbicara di dalam rumah ibadat. Menjawab pertanyaan di atas, apakah Sabat masih ditaati pada zaman Yesus? Tentunya berdasarkan ayat-ayat yang telah saya sampaikan di atas, Sabat masih ditaati oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, apa yang sedang saya coba pada malam ini? Apa yang sedang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu? Saya memberikan bukti-bukti Alkitabiah, di mana memang Sabat itu sudah diberikan jauh sebelum Tuhan menuliskan 10 hukum Taurat itu di atas 2 loh batu. Dan itu sudah diberikan pada saat Tuhan selesai dengan penciptaannya, dan terus dalam kehidupan bangsa Israel, perjanjian lama dan seterusnya sampai ke zaman Yesus, bahkan sampai pada saat Yesus mati, bangkit, dan ia naik ke surga. Sabat tetap dipelihara dan ditaati. Bahkan sangat ditaati oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tentunya bagi kita sudah mengenal dengan baik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat-sangat menaati akan apa? Hari Sabat ini. Dalam hal pengudusan Sabat, orang-orang Farisi bahkan membuat aturan-aturan yang membebani orang-orang Yahudi. Sampai-sampai mereka memusuhi Yesus karena mereka menilai bahwa Yesus telah apa? Melanggar hukum Sabat. Secara khusus ketika mereka melihat dan menuduh Yesus melanggar Sabat, karena banyak di dalam Alkitab bukti bahwa Allah menyembuhkan pasien-pasiennya pada hari Sabat, Bapak Ibu. Salah satu contohnya Lukas 13 ayat 10 sampai 13, di mana pada satu Sabat Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, dan kemudian datang seorang wanita
yang dikatakan 18 tahun telah dirasuki oleh roh. Sampai-sampai badannya menjadi bungkuk. Yesus memberikan mujizat pemulihan kepada wanita itu. Pada hari apa? Hari Sabat. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Lagi-lagi Bapak Ibu, hari Sabat Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian ketika Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tentunya ini juga terjadi pada hari Sabat. Jadi hal-hal inilah penyembuhan atau mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada para pasiennya dilakukan pada hari Sabat, dan itulah yang menjadi sesuatu yang dilihat oleh orang Farisi dan mengatakan bahwa aduh, ini Yesus adalah apa? Pelanggar Sabat. Yesus dianggap melanggar hukum Sabat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi di mata Tuhan, Yesus tidak bersalah sama sekali. Markus 2 ayat 27 sampai 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia yang adalah Yesus itu adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Mengapa Yesus melakukan mujizat penyembuhan pada hari Sabat, Bapak Ibu? Di samping sebagai hari perhentian, Yesus ingin menunjukkan bahwa hari Sabat yang diciptakannya untuk berbuat baik dan menyelamatkan hidup, bukan melakukan kejahatan atau menghancurkan kehidupan. Lukas 6 ayat 9. Menyelamatkan hidup. Melalui Yesus, Tuhan memberikan pemulihan kepada orang-orang yang menderita di dalam penyakit dan berbagai masalah kehidupan yang dialami oleh manusia. Apa artinya dipulihkan di hari yang kudus? Ini judul pelajaran kita pada malam ini. Apa artinya dipulihkan di hari yang kudus? Yesus tidak hanya memulihkan manusia dari penderitaan jasmaninya dan persoalan-persoalan kehidupannya, tetapi yang terutama ialah Ia memberikan pemulihan dari dosa-dosa kita. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yesus berfirman dalam Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati kita.